Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Ranewel. Saya punya video gimmick untuk Mas AHY. Nih, apa videonya? Kita lihat Mas. Wow. Ini dia latihan apa ini Mas? Ini waktu saya memimpin pasukan yang di Australia waktu itu ya. Jadi latihan bersama antara TNI AD dengan Angkatan Darat Australia. Kangen nggak Mas pakai baju seragam gini Mas? Kadang-kadang kangen juga. Nostalgia aja tapi. Nostalgia ya? Karena bagaimanapun semua yang saya kenakan ini ia penuh dengan keringat. Dan ada histori Mas ya? Darah dan air mata. Ada historinya. Jadi selalu saya kenang sampai kapanpun. Tapi yang paling penting adalah semangat keprajuritan, keperwiraan, kekesatriaan itu harus selalu ada dalam diri saya dimanapun saya berada. Masih bisa nembak Mas? Masih. Oh, kenapa saya tanya masih bisa nembak? Karena kan jatuh cinta toh. Orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Mas AHY ini kan selalu tampil modis dengan dandanan dan model rambut masa kini. Strategi dan image yang ingin ditampilkan seperti apa Mas? Itu kan selalu cakep, keren, rapi. Kalau saya itu kan wah gak karu-karuan rambutnya. Sebetulnya tidak ada strategi di balik itu. Ini hanya sebuah karakter atau kepribadian yang saya miliki sejak dulu. Karena saya 16 tahun di militer, 3,5 tahun di Akademi Militer, 3 tahun di SMA Taruna Nusantara. Dan sudah terbiasa dengan gaya atau penampilan yang rapi, disiplin, kemudian juga selalu menyesuaikan situasi. Misalnya kalau di tentara itu kan untuk upacara ada pakaian upacara, jas yang serba formal, penuh dengan wibawa. Tapi untuk lapangan kayak tadi, kayak lagi latihan di Australia tadi, ya menggunakan pakaian dinas lapangan, loreng, ya siap untuk bertempur. Sedangkan sehari-hari ada juga pakaian dinas harian. Jadi yang paling penting bagi saya adalah nyaman digunakan dan tepat pada momen ataupun situasinya. Ini pun yang saya lakukan di Partai Demokrat sekarang, Gus. Saya mendesain sejumlah seragam untuk digunakan para kader dan pengurus utama, dikenakan sesuai dengan situasi dan waktunya. Luar biasa. Nah, menarik sekali, tapi sayangnya saya harus menutup acara kita dengan tausiah ala Gus Miftah. Sobat Kepo, orang berpuasa diperintahkan bagi orang yang beriman. Dan ketika berhasil menjalankan puasanya, derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangan. Bagaimana Gus? Kalau perintah dilakukan, larangan juga dilakukan. Itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasa kalian STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Nah, kalau dia juga STMJ, seleranya tinggi, mukanya jelek. Maka kemudian seseorang bisa dikategorikan takwa ketika tolak ukurnya adalah dia bisa menjalankan 4 huruf ini. Takwa. Huruf ta, qaf, wawu, ya. Taknya adalah tawadu, rendah hati. Rendah diri, rendah hati. Artinya apa? Menganggap orang lain jauh lebih bagus daripada kita. Maka kenapa kemudian Allah memberikan 2 mata kepada kita? 1 mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Dan 1 mata untuk melihat kejelekan-kejelekan kita sendiri. Jangan dibalik. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati. Bukan saling menilai dan menghakimi. Makanya kemudian ketika kita dikasih masalah oleh Allah, tentunya masalah yang diselesaikan dengan emosi tidak akan pernah menemukan solusi. Orang tawaduk menganggap orang lain lebih bagus daripada kita. Sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Sebagaimana sering saya sampaikan, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Huruf ta. Seseorang yang sombong lawannya dari tawaduk itu haram masuk surga. Kita nggak boleh sombong. Bahkan dengan pasangan kita sekalipun. Coba saya tanya, ada nggak di kampung kalian orang yang lebih jelek daripada kalian? Dijawab. Ada, berarti kamu sombong. Kejebak dia. Kemudian qafnya adalah qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apapun keadaannya
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih banyak ya diterima, dikasih sedikit ya diterima. Maka konsepnya kemudian adalah wa a'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, saya tambah, kata Allah. Maka saya sangat bersyukur punya istri supaya apa? Ngomong ditambah tak ajar. Saya ingin mengatakan kepada Mas Agus, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kemudian wawunya adalah wiro. Wiro itu apa? Menjaga kehormatan diri. Kalau toh kemudian Anda ditakdirkan miskin, seumpamanya, maka kita bisa menjaga kehormatan diri kita dengan tidak minta-minta kepada orang lain. Orang yang memahami dirinya hidup ditakdirkan menjadi miskin, salah satunya adalah ciri-cirinya tidak pernah kemudian mengumbar kemiskinannya. Ingat, masalah itu membesar ketika diomongkan. Dan masalah itu mengecil ketika dirahasiakan. Maka rahasiakanlah masalahmu sebagaimana engkau merahasiakan dosa-dosamu. Kan kalau kita berdosa nggak mau diterima oleh orang lain. Kemudian yaknya adalah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu menemukan cahaya keyakinan di dalam hatimu. Nah, belajar dari Mas Agus. Ingat, para santri saya di sini. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Amin Allahumma. Amin. Mas Agus, terima kasih hadirnya. Makasih sekali Gus. Mudah-mudahan masalahnya segera selesai. Ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih semua yang hadir, Sobat Kepo dan Kepo Band serta jamaah di sini. Kita akan ketemu di Jumat yang akan datang dengan bintang tamu yang istimewa. Tetap di pukul 21.00 hanya di iNews. Dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.